البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Setelah kita murajaah tadi pembahasan yang telah kita ambil, langsung kita masuk pada pertanyaan yang keempat. Mar rabbuk? Siapakah Rabbmu? Dan Ar-Rabb, ikhwani fillah, perhatikan, Ar-Rabb termasuk nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di dalamnya penetapan sifat rububiyah. Penetapan sifat rububiyah, yaitu sifat yang berporos padanya tiga hal utama, yaitu al-khalqu wal mulku wat tadbir. Penciptaan, penguasaan dan pengaturan jagat raya. Jadi ketika kita memanggil nama Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbana, wahai Rabb kami, maka terkandung di dalamnya berarti kita memanggil Zat yang Maha Pencipta, yang menguasai alam raya ini dan juga yang mengaturnya. Ini kandungan dari makna Ar-Rabb yang secara umum, yaitu apa? Terkandung penetapan sifat rububiyah. Pada at-tadbir, pengaturan, ini mencakup sangat banyak hal dari apa? Dari perkara-perkara yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemberian rezeki itu kembali juga kepada pengaturan, tercakup dalam makna Ar-Rabb. Memberikan pertolongan, memberikan bantuan atau menimpakan musibah, ini juga termasuk dari kandungan kata Ar-Rabb. Oleh karena itulah kalau kita perhatikan para anbiya, ketika mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan, mereka apa? Memanggilnya dengan apa? Dengan nama ini. Baik. Dengan nama ini. Man ya'ti bil mithal minal ayatil qur'aniyah. Tentang doa para anbiya yang menggunakan Ar-Rabb ini. Indaka Aba Zaid. Perkataan siapa? Doa Nabi Ibrahim, Rabbi ij'al hadzal balada amina warzuq ahlahu minats tsamarat. Di sini apa? Meminta kepada Ar-Rabb agar dijadikan negeri Makkah sebagai negeri yang aman dan apa? Diberi rezeki penduduknya. Lihat hubungannya. Yang lainnya, indaka Abu Abdul Aziz. Apa dalam Al-Quran? Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina. Taib. Yang lainnya, indaka Abu Sa'id. Taib. Barakallahu fiikum. Banyak. Di antaranya yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan juga kepada Nabiullah Adam. Apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi ini kata atau nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rabb. Oleh karena itulah ikhwanillah, kandungan makna yang agung ini tidak bisa tergantikan dengan lafaz bahasa kita Tuhan.
Tayyib. Oleh karena itulah kita jauhi penggunaan istilah ini. Ya Ar-Rabb, kita apa? Kita tetapkan Ar-Rabb karena itu nama di antara nama-nama Allah. Kalau kita ingin mengartikan ya ikhwani fillah, ya kita artikan zat apa? Yang maha apa tadi? Pencipta, yang menguasai jagat raya dan yang mengatur alam semesta, mengatur semuanya. Ini kandungan makna Ar-Rabb. Tayyib. Sehingga tidak tergantikan dengan apa? Dengan kata Tuhan. Tayyib, dengan kata Tuhan. Dan nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala kita tetapkan lafadznya. Lafadznya kita tetapkan. Karena tidak boleh kita menetapkan nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sehingga kalau kita ingin menerjemahkan ke dalam bahasa kita, bukan kita terjemahkan dengan kata lain, tapi kita apa? Kita jelaskan maknanya. Baik. Ketika ditanya man rabbuk, siapa Rabbmu? Maka jawabnya Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah yang menciptakan aku, yang memiliki aku, yang mengatur semua urusanku adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini kandungannya. Qala ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Ini dalilnya. Kalau ditanya apa dalil bahwasanya Rabbmu adalah Allah, apa dalilnya Pak Albin? Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Di sini perhatikan sisi pendalilannya pada Rabbil Alamin. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah Subhanahu wa taala itu yang apa? Yang dia adalah Rabbil Alamin dan yang menciptakan, menguasai dan mengatur jagat raya. Rabb semesta alam. Baik. Dan kita termasuk bagian dari alam tidak? Iya, kita termasuk bagian dari alam ini. Maka terkandung dalam ayat ini alhamdulillahirabbil alamin penetapan bahwasanya Allah adalah Rabb kita. Karena kita bagian dari alam semesta. Wa qauluhu ta'ala qul aghairallahi abghi rabba wa huwa rabbu kulli syai'. Katakanlah wahai Nabi, aghairallahi abghi rabba, apakah selain Allah Subhanahu wa taala aku akan menjadikannya sebagai Rabb, atau aku akan mencari selain Allah Subhanahu wa taala Rabb yang lain? Wa huwa rabbu kulli syai', dalam keadaan dia yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb segala sesuatu. Syahidnya mana? Wa huwa rabbu kulli syai'. Dia adalah Rabb segala sesuatu. Jadi, kalau kita perhatikan kata Rabbil Alamin, memiliki makna apa? Yang berdekatan dengan wa huwa rabbu kulli syai', yaitu penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb semua apa? Semua makhluk, termasuk kita. Baik, diingat-ingat cakupan makna Ar-Rabb tadi. Ya. Ini poin yang harus dipahami. Kemudian pertanyaan yang kelima, man nabiyuk? Siapa nabimu? Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bukanlah Muhammad itu bapak dari salah seorang laki-laki di antara kalian, akan tapi dia adalah Rasulullah
Dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan penutup para nabi. Nah, dan kita adalah umat dan beliau, sehingga nabi kita adalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan mengenai nasab nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya ini juga dihafal. Maka ditambahkan di sini nasab Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ya'ti bih, sampai ke Quraisy. Muhammad ibnu man? Ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibni tadi pertama kali Muhammad ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay. Terus yang ke-11 ibni Ghalib. Thumma ibni Fahad ibni Malik. Karena Quraisy siapa yang rajih? Fihr ibni Malik. Nah, al-an yakumu ahaduna indaka akhana wahyu. Sudah hafal? Indak Arif. Tuh. Ahsantum. Tayyiban minal aulad yarfa'u sawtah. Muhammad. Kum. Taib, ahsanta, barakallahu fiik. Naam, taib. Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nadr ibn Kinanah. Ya. Ini yang terjadi ijma', terjadi ijma' tentang nasab Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ada khilaf tentang siapa itu nisbah Quraisy. Nah, ada dua pendapat kuat. Ada yang mengatakan Quraisy itu adalah Nadhr ibn Kinanah. Ada yang mengatakan Quraisy itu adalah Fihr bin Malik, dan ini pendapat yang lebih kuat. Bahwasanya Quraisy adalah Fihr bin Malik. Kenapa dinamakan Quraisy? Karena dialah yang mengumpulkan manusia di Batni Makkah. Naam, tayyib, karena makna Quraisy yakni dari bermakna Qarash, yaitu yang mengumpulkan. Tayyib, ini diingat-ingat. Kemudian pertanyaan yang keenam, Madinuk, apa agamamu? Karena ketiga pertanyaan yang kita ambil pada hari ini sebenarnya kemarin sudah dicakup dalam hadis Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, cuman diperinci lagi. Baik. Madinuk, apa agamamu? Al-jawab, dinil Islam. Agamaku adalah Islam. Wa dalilu qauluhu ta'ala innad dina indallahi al-Islam. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innad dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama
yang diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah Islam. Sehingga karena agama yang diridhai di sisi Allah itu hanya Islam, berarti kita harus beragama Islam. Siapa saja memeluk Islam sebagai agamanya, maka dia punya peluang utama untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, kalau dia tidak mengambil Islam sebagai agamanya, maka dia tidak akan mungkin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menegaskan di surat Al-Maidah ayat yang ketiga, wa raditu lakumul Islam madinah. Baik. Dan ini ditambahkan sebagai dalil karena sangat dapat tegas bahwasanya Allah ridha Islam sebagai agama kita, berarti kita harus beragama Islam. Allah katakan wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku ridha bagi kalian Islam sebagai agama kalian. Dan juga hadis yang kemarin disebutkan akhwanillah dalam Sahih Muslim dari Tariq bin Asyam, man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Atau di depannya dzaqa ta'mal iman. Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Akan mendapatkan manisnya iman seorang yang ridha Allah sebagai Rabbnya, wabil Islam dinan, dan Islam sebagai agamanya, wabi Muhammadin nabiyya, dan Muhammad sebagai nabinya. Dan hadis ini alhamdulillah sangat sharih untuk menegaskan tiga hal ini, bahwasanya Rabb kita adalah Allah, kemudian Nabi kita adalah Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dan agama kita adalah Islam, sehingga dengannya kita bisa merasakan manisnya iman. Baik. Barakallahu fiikum. Naktafi bihadza.